Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali kali ini bersama dengan saya Nabila Arin, kami akan mengajak Anda untuk boleh kembali berdiskusi asik di sesi Anjang Sana kali ini. Namun sebelumnya kembali kami mengajak pemirsa semuanya untuk dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Baik pemirsa semuanya, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih kita hadapi bersama. Termasuk di Kota Istimewa Yogyakarta juga masih terus bersama-sama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini memberikan dampak pada berbagai macam sektor kehidupan, termasuk salah satu sektor penunjang ekonomi utama di Yogyakarta, yaitu sektor pariwisata. Banyak akhirnya yang harus ngerem terlebih dahulu untuk bisa mendukung dari upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, membatasi mobilitas juga tentunya memberikan dampak pada sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Namun tentunya momen untuk di rumah saja ini bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Banyak inovasi yang dilakukan, banyak berbagai macam upaya yang terus dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia sehingga nantinya ketika kondisi sudah membaik, pandemi sudah tidak ada lagi, tentunya di era adaptasi kebiasaan baru, para pelaku wisata bisa menyambut era adaptasi kebiasaan baru, memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan sehingga nantinya dapat kembali berwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira bagaimanakah sinergi dari berbagai pihak untuk dapat terus meningkatkan upaya mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia menghadapi era peranatan anyar Plesiran Jogja? Kita akan mengajak Anda berdiskusi pada kesempatan kali ini, namun tentunya saya ingin terlebih dahulu menyapa para narasumber yang telah bergabung bersama kami di sini melalui sambungan Zoom. Kami ingin menyapa terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami, beliau anggota Komisi A DPRD DIY, ada Bapak Muhammad Syafi'i. Bapak Syafi'i, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Kabar baik, ya. Sehat selalu sehat. Bapak pastinya bahagia? Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Syafi'i telah bergabung bersama kami di sini. Dan juga kami ingin menyapa narasumber kita selanjutnya. Beliau Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Titi Sulistiani. Bu Titi, kabar baik Ibu? Kabar baik dan sehat selalu. Baik, Ibu terima kasih. Sehat. Kabar baik, sehat selalu Ibu Titi, matur nuwun. Dan juga kami ingin menyapa narasumber berikutnya telah bergabung bersama kami di sini. Beliau Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Imam Widodo. Pak Imam, kabar baik, kabar sehat, semangat Bapak? Alhamdulillah Mbak, sehat, semangat. Baik, alhamdulillah. Bapak ini di rumah saja atau sedang di mana ini Bapak? Ini kebetulan di kantor Mbak, di Sekretariatan HPI. Oke, baik, terima kasih Bapak Imam Widodo. Kita akan berbincang sekali lagi pada kesempatan kali ini, pemirsa semuanya. Diskusi dalam Anjang Sana kali ini mengajak Anda untuk boleh bersama-sama kita akan sharing seputar penguatan sumber daya manusia pariwisata untuk menyongsong era peranatan anyar Plesiran Jogja. Saya akan awali perbincangan kita kali ini bersama dengan Ibu Titi terlebih dahulu. Ibu Titi, kita tahu bahwa himbauan di rumah saja, termasuk juga himbauan dari berbagai macam regulasi kesehatan ini akhirnya membuat para pelaku wisata, kemudian juga banyak sektor pemerintah dan sebagainya punya banyak waktu luang untuk barangkali terus menggali potensi dan juga terus melahirkan ide-ide yang mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta. Kira-kira Ibu Titi, sejauh ini program dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peningkatan kapasitas SDM ini apa saja sih Ibu? Kita pasti tahu ya Bu ya, kalau ini juga menjadi momen untuk bisa meningkatkan kualitas
kapasitas dari SDM pariwisata itu sendiri. Ada sudah Bu, mungkin programnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Arin. Jadi memang pandemi ini yang sangat terdampak adalah di bidang pariwisata. Nah, ini banyak pelaku-pelaku yang sekarang sangat terdampak ya. Jadi apalagi PPKM ini memang tidak tidak bisa untuk melaksanakan membuka destinasi. Nah, tapi ada hikmahnya juga sehingga di saat pandemi ini kita bisa menyiapkan dan menyiapkan manajemen untuk lebih baik lagi. Misalnya dengan SDM-nya kita siapkan lagi, dan karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berlalu, nah kita perlu adanya suatu tatanan yang baru untuk berwisata di Yogyakarta. Mungkin tidak Yogyakarta saja ya, di mana saja karena dengan adanya pandemi ini. Nah, kesiapan untuk ini adalah kita melatih atau menyiapkan SDM untuk lebih profesional. Dengan apa? Kita dengan pendampingan, kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan meskipun tidak bisa tatap muka tapi bisa dilaksanakan dengan online, kemudian sertifikasi untuk para pemandu, dan pemerintah bersama dengan DPRD, DIY telah melakukan sebuah kebijakan yaitu menerbitkan Perda nomor 4 tahun 2020. Nah, inilah yang kita siapkan, kita tata sehingga di Perda nomor 4 tahun 2020 ini setelah kita sosialisasikan nanti di 2 tahun kemudian akan kita laksanakan. Tetapi di dalam Perda ini juga ada, Mbak, untuk kepemanduan itu sekarang harus mengikuti pelatihan untuk keistimewaan, sehingga pemandu ini sebagai ujung tombak kepariwisataan agar mengetahui semua tentang budaya maupun tata cara baru yang telah kita buat untuk dilaksanakan. Tata baru yang kita buat untuk berwisata di DIY yaitu dengan plesiran untuk Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Nah, ini yang kita terus sosialisasikan, termasuk dengan Perda tadi kita sosialisasikan sehingga kita akan bisa melaksanakan pendampingan pelatihan. Nantinya jika sudah dibuka destinasi ini sudah siap semuanya, termasuk SDM-nya sudah mulai lebih baik lagi, manajemen pengelolaan destinasi juga sudah semakin baik, dan sekarang kita menuju ke destinasi yang berkualitas. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, baik Bu Titi. Artinya sekali lagi tadi ada Peranatan Anyar Plesiran Jogja ini harapannya bisa mengajak para pelaku wisata untuk nantinya mempersiapkan diri menghadapi era Peranatan Anyar, Ibu ya. Era adaptasi kebiasaan baru di mana mungkin barangkali ada hal-hal penyesuaian yang dilakukan dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Barangkali terkait dengan tadi ya kesehatan, kemudian bagaimana terkait dengan pelayanan diberikan, fasilitas dan sebagainya yang barangkali juga menjadi pertimbangan bagi wisatawan untuk berwisata ke Yogyakarta. Terima kasih Bu Titi. Saya akan beralih terlebih dahulu. Kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Syafi'i. Bapak, kalau kita melihat pastinya pandemi ini menjadi suatu tantangan luar biasa bagi kita untuk boleh terus berinovasi. Namun kita tahu bahwa para pelaku wisata juga terus melakukan berbagai macam kreativitas, kemudian juga inovasi untuk bisa terus bertahan dan juga bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Selalu ada hikmah di balik musibah, Bapak, kalau kita bilang. Kira-kira apa sih, Bapak, sisi positif yang kita bisa ambil dari kondisi pandemi saat ini, Pak Syafi'i? Ya, terima kasih Mbak. Jadi betul sekali
wabah atau pandemi ini sungguh cukup membuat dunia pariwisata khususnya di Yogyakarta memang mengalami keguncangan lah, boleh saya bilang begitu. Tapi sekali lagi betul sekali tadi disampaikan bahwa kita tentunya sangat tidak produktif ketika kita kemudian mengeluh begitu ya. Tapi kita akan banyak mengambil hikmah dari peristiwa apa yang terjadi mungkin sudah lebih dari 1,5 tahun ini ya. Nah sehingga kita semisal dulu kita ini memang masih sangat sulit ya untuk berhubungan dengan teknologi informasi. Nah ini saya mengambil satu pandangan atau satu sisi ya. Nah pada kondisi seperti inilah kita hari ini dipaksa. Ya, saya melihat ini sisi positif. Dulu banyak orang merasa mengeluh, merasa kesulitan, terutama beberapa orang yang mungkin boleh dibilang mengatakan gaptek begitu ya, gagap teknologi. Ternyata hari ini kita lihat ya akhirnya orang dengan kondisi seperti ini akhirnya harus dan bisa. Nah ini yang menarik dan akhirnya bisa ya. Orang kemudian beradaptasi dengan teknologi informasi ya hari ini yang akhirnya bisa menyambungkan, bisa menjalankan usaha ya salah satunya dengan usaha yang terkait dengan digital atau online. Ya saya kira itu yang paling yang paling terasa sekali, Mbak. Ya. Oke, baik Bapak, artinya ini ya Pak, percepatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu hal positif yang bisa kita ambil di tengah kondisi pandemi saat ini. Mungkin dulu mau agak aras-arasen gitu ya Pak kalau bilang ya. Sekarang akhirnya mau tidak mau semuanya menyesuaikan diri dengan tidak mau. Ya, dengan penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Baik, terima kasih Pak Syafi'i. Tentunya juga kita yakin dengan penggunaan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas dari pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira bagaimana? Kita akan jeda sejenak Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol asyik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pemirsa, masih mengajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan penguatan SDM pariwisata untuk menyongsong era peranatan anyar pelesiran Jogja. Saya akan kembali bersama dengan ketiga narasumber kita. Masih ada Bapak Syafi'i, Ibu Titi dan juga Bapak Imam. Kali ini saya akan menuju ke Pak Imam. Bapak, tadi Pak Syafi'i menyampaikan bahwa di era pandemi ini salah satu hal yang bisa kita ambil adalah terkait dengan teknologi Bapak. Nah, kita berbicara soal salah satu juga yang menjadi daya tarik dari wisata di Jogja ini berbagai macam Bapak. Ada kuliner, kemudian industri kreatif dan lain sebagainya. Bapak sebagai saya boleh bilang langsung terjun di lapangan Bapak Imam. Kira-kira melihat hal ini seperti apa Pak? Apakah teknologi ini bisa menjadi solusi untuk tetap survive di tengah pandemi atau ada inovasi yang juga dilakukan? Seperti apa Pak Imam? Iya Mbak, jadi memang kenyataan yang di lapangan sekarang itu salah satu jalan ya, solusi itu kita menggunakan IT. Jadi kebetulan kita lihat kalau untuk teman-teman di lapangan itu sebenarnya kalau untuk IT sekarang sudah sebagian besar itu menguasai. Karena memang dipaksa ya, terpaksa harus menguasai. Di kami sendiri, terutama misalkan di pemanduan itu, anggota kami yang ada sekarang itu 517 itu, ya sebagian besar kita sudah menguasai. Dan juga kita memanfaatkan IT ini bagaimana untuk misalkan kita belum tahu kapan dibuka, tapi kita sekedar menjaga relasi. Yang teman-teman yang lain juga melaksanakan hal yang sama. Jadi bagaimana teman-teman ini tetap menjaga relasi ini, tetap masih ingat Jogja dengan cara misalkan kita yang membuat semacam virtual tour misalkan gitu. Ini kan sekedar untuk reminding aja. Dan juga kita membuat konten-konten tentang budaya ataupun tentang objek gitu ya, supaya relasi-relasi ini yang pernah kesini selalu ingat dan yang belum tahu ini Mbak. Begitu Mbak. Baik, artinya menjaga relasi ya Pak. Bagaimana caranya? Sekali lagi
meskipun di tengah kondisi pandemi tetap produktif dan Jogja ini tetap ada di hati para wisatawan. Seperti itu nggih, Bapak Imam? Iya, Oke, betul, Mbak. mungkin sejauh ini Bapak tadi disampaikan kalau membuat konten-konten dan sebagainya, membuat virtual tour dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana Pak respon dari masyarakat dengan adanya upaya digitalisasi tersebut, Pak Imam? Ya, jadi respon mereka bagus gitu. Memang ini tidak orientasi kita bukan ke finansial ya. Jadi orientasi kita ya jadi seperti tadi. Jadi kita selalu membuat supaya Jogja itu ada di hati mereka gitu. Jadi mereka selalu ingat gitu. Makanya biasanya konten-konten yang baru gitu ya, atau update biasanya banyak teman-teman dari luar Jogja itu, dan misalnya dari travel juga, mereka kan selalu menanyakan update gimana kondisinya di Jogja terkait dengan kebijakan ataupun dengan objek-objek yang baru, itu yang selalu kita sampaikan kepada mereka gitu. Di sisi lain juga kami dan teman-teman kan juga selalu mengisi waktu itu dengan berkontemplasi ya. Dan juga kita banyak lagi membaca buku, belajar dan menggali satu hal-hal yang mungkin akan kita gunakan waktu nanti kita sudah mulai buka kembali, begitu Mbak. Oke, baik, sekali lagi artinya bagaimana Yogyakarta ini bisa tetap di hati para wisatawan meskipun mungkin sekarang belum bisa berkunjung ya Pak, tapi setidaknya ada kerinduan untuk dapat kembali berwisata di Jogja. Terima kasih Bapak Imam. Kembali ke Pak Syafi'i tadi. Bapak disampaikan juga bahwa memang saat ini yang menjadi fokus dari program APBD DIY 2021 selain pada pemulihan ekonomi juga peningkatan SDM. Ini selaras dengan tadi yang disampaikan bahwa memang saat ini salah satu hal yang bisa terus dilakukan adalah peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia. Dukungan seperti apa Pak dari legislatif untuk mensukseskan program-program tersebut? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan pengembangan SDM pariwisata, tadi benar disampaikan Bu Titi, awal 2020 ya Bu Titi ya, kita mulai membahas Raperda Pramuwisata itu. Artinya sebelum pandemi ya Mbak ya, sebelum Corona masuk ke Indonesia waktu itu. Waktu itu sudah ada diskusi-diskusi dalam dalam rapat-rapat pansus bahwa memang pada saat itu salah satu tantangan kita yaitu tentang waktu itu kita mengistilahkan virtual guide gitu ya, artinya para pramuwisata kita ini ditantang karena di luar ini sudah banyak orang yang mengemas pariwisata itu melalui virtual ya itu. Padahal jadi setelah kemudian terjadi corona, jadi berpikir, ternyata waktu itu sebetulnya kita sudah mulai berpikir bagaimana para pelaku wisata itu sudah mulai mengembangkan virtual traveling begitu. Nah ini yang saya kira dengan tadi kembali kepada pandemi tadi, ya berarti memang salah satu yang kemudian hari ini pariwisata masih belum bisa dibuka, begitu ya, atau masih terbatas, begitu ya. Ya, kesempatan untuk kita bisa meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata, ya, entah itu pramuwisata atau para pengelola objek wisata, begitu ya. Sehingga misalnya ini yang saya tadi muncul dalam benak saya saja, apakah para pelaku wisata kita sudah mulai ada yang menjadi YouTuber misalnya begitu? Ini kan menarik. Ketika tempat pariwisata masih ditutup, orang masih atau mungkin sudah sangat kangen ke Jogja. Nah, mungkin ini nanti Pak Imam bisa menyampaikan, sudah ada Pak Imam, para guide kita ini yang sudah menjadi YouTuber, yang mungkin berapa subscribernya sudah ratusan ribu, sudah ada atau belum yang di Jogja? Ini saya kira menarik. Artinya Jogja ini penuh dengan konten menurut saya. Nah, sehingga di sini kembali ke Bu Titi juga, kita dari DPRD sangat support Bu, apa yang menjadi isu kita, bagaimana peningkatan SDM ini. Seperti apakah sudah ada program Bu itu pelatihan konten, pembuatan konten media sosial, entah itu IG, entah itu YouTube dan seterusnya itu. Ini saya kira dalam waktu yang pendek ini menjadi satu kebutuhan yang sekarang harus dilakukan. Apakah para pelaku wisata kita, pramuwisata, pengelola wisata sudah tadi itu membuat konten-konten virtual yang nanti ini jelas ya,
subscribernya banyak, ditonton ribuan, nanti iklan. Nah, ini kan saya kira dalam jangka pendek jelas menjadi solusi. Nah, saya kira jangka panjang pun yang tadi saya sampaikan, kita sempat berpikir tentang virtual traveling itu, ini memang menjadi jawaban bahwa dalam kondisi tadi Mbak, pandemi ini kita dipaksa betul untuk bisa kita mempunyai satu perhatian terhadap dunia digital tadi termasuk. Oke. Baik itu dari sisi pelakunya yaitu semisal tadi guide, pramu wisata atau pengelola tempat-tempat wisata. Ya, saya kira itu Mbak. Oke, baik Pak Syafi'i, artinya sekali lagi ini peluang yang bisa kita ambil ya Pak ya di tengah kondisi pandemi ini, barangkali dengan adanya teknologi bisa menjadi suatu peluang usaha baru, termasuk tadi siapa tahu ada pelaku wisata yang sekarang menjadi YouTuber Pak, ini juga bisa menjadi satu tren yang mungkin bisa terus didorong oleh pihak-pihak terkait untuk mendorong para pelaku wisata untuk melirik ke hal tersebut ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Betul. Kembali Kemarin yang di Banyumas itu ya, dapat berapa itu? 150 juta per bulan. Ini kan luar biasa, tukang bengkel. Iya, betul-betul. Nah, sekarang Pak Imam nanti, ini pramu wisata sudah ada belum yang YouTuber yang subscribernya ratusan ribu? Baik, artinya mungkin ini juga bisa ini ya Pak ya, menjadi suatu dorongan bagi para pelaku wisata untuk melihat peluang baru, melirik hal baru, tetap mempromosikan pariwisata termasuk juga tentunya kembali memutar perekonomian di Yogyakarta khususnya. Baik, saya beralih dulu ke Ibu Titi. Bu Titi tadi menarik sekali disampaikan Pak Syafi'i ya Bu. Artinya ketika berbicara adanya teknologi, kemudian tadi Pak Syafi'i menyampaikan ada loh ternyata peluang baru sebagai YouTuber. Mungkin tidak Bu, kira-kira pendampingan dilakukan kepada para pelaku wisata, termasuk disampaikan peluang-peluang yang bisa mereka ambil. Kira-kira apakah ada arah ke situ Bu Titi ke depannya nanti? Ya, terima kasih Mbak Arin. Memang di saat pandemi ini kita perlu adanya inovasi dan untuk itu pengembangan pariwisataan ini sekaligus untuk meningkatkan SDM yang profesional memang tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata saja, tetapi kita juga harus sinergi dan selalu bekerja sama dengan beberapa OPD maupun kementerian. Jadi kita sudah melakukan beberapa koordinasi dan bahkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melatih beberapa pelaku pariwisata yaitu dengan manajemen IT dan kewirausahaan berdasarkan IT. Ini sudah dilakukan. Tetapi kalau yang untuk YouTuber dan yang lain-lain itu memang kemarin masih dibahas. Nanti kita akan mungkin buat cerita film pendek atau apa, itu memang masih dalam pembahasan dan perencanaan. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak di Dewan bisa menyetujui program-program yang kami usulkan sehingga bisa terlaksana. Tetapi sekarang memang sangat dilema ya Mbak. Di saat pandemi itu memang kita harus banyak membatasi mobilitas, harus banyak stay at home. Tetapi di saat itulah kita harus bangkit untuk bersemangat, berinovasi sehingga kita bisa beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, ini selalu kita lakukan untuk pendampingan. Memang banyak sih program-program, tetapi karena ada pembatasan ini sehingga tidak bisa kita laksanakan secara gaspol. Ya, baik. Artinya memang bertahap ya, Bu Titi ya? Ya, tentunya bertahap. Karena sekarang kita utamakan dulu untuk kesehatan. Kesehatan, nah, baik. Ya. Next time mungkin setelah mulai reda kita akan kembali untuk bergerak cepat untuk mendampingin, melatih para pelaku pariwisata.
Ya, baik. Terima kasih Bu Titi. Artinya sekali lagi dari Dinas Pariwisata juga terus memberikan dukungan termasuk dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi memang ini saatnya agak pelan-pelan dulu, nanti kondisi sudah membaik, kemudian upaya vaksinasi sudah terus digencarkan, kondisinya membaik, kita mulai gaspol lagi Bu Titi. Terima kasih. Baik, kita akan jelas jenak Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya. Tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Dan tentunya kami masih mengajak Anda untuk berdiskusi bersama sekali lagi terkait dengan penguatan SDM pariwisata DIY untuk mendukung menyongsong era penataan anyar pelesiran Jogja. Masih bersama dengan narasumber kita ada Bapak Syafi'i, Ibu Titi dan juga Bapak Imam. Saya akan kembali ke Pak Imam ya. Tadi menanggapi Bapak apa yang disampaikan Ibu Titi dan juga Pak Syafi'i terkait dengan pemanfaatan teknologi. Saya rasa juga disambut dengan baik oleh Pak Imam dengan pembuatan konten-konten yang juga terus digencarkan. Nah Pak Imam, kira-kira di tengah situasi pandemi seperti ini yang memang serba tidak pasti ya Pak ya. Kita berharap pandemi segera berakhir tapi kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nah kira-kira bentuk dukungan seperti apa sih Bapak yang dibutuhkan oleh SDM pariwisata di momen seperti ini dan apakah juga dengan teknologi tadi bisa menjadi suatu angin segar untuk melihat peluang baru di tengah pandemi seperti ini. Pak Imam silakan. Iya Mbak, jadi memang kami itu dari 13 UJP itu yang belum bergerak selama pandemi itu tinggal 3 ya Mbak, terutama itu. Jadi satu itu di transportasi, yang kedua di Biro Travel, yang ketiganya itu di pemanduan. Ini memang belum bisa bergerak gitu ya. Jadi memang terutama begini, jadi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pariwisata karena selama ini memang walaupun hasilnya belum nyata kami rasakan, tapi yang jelas effortnya sangat luar biasa pendampingan kepada kami. Jadi kami selalu dilibatkan dalam apapun dan juga kami dibantu dalam bentuk apapun, apa yang kita butuhkan yang harus kita sampaikan itu kita selalu diakomodasi gitu. Dan kita juga ada pelatihan-pelatihan beberapa kali gitu ya. Memang kondisi seperti memang serba sulit ya. Jadi apalagi di terakhir ini 1 bulan ini kan kita benar-benar off semua ya. Kemarin kita memang teman-teman ini banyak sekarang yang mencoba bertahan. Jadi mencoba bertahan karena kami juga tidak tahu kapan ini akan dibuka kembali. Tapi yang jelas kami sudah siap. Kami dari mulai prokes kami sudah mulai mengikuti, kita ada SOP dan kita sudah sosialisasi juga tentang SOP tersebut terutama dengan penataan anyar. Kemudian juga sosialisasi ke teman-teman juga, dan semuanya sebenarnya kita sudah siap, tinggal kapan tamunya datang kan begitu, tinggal kapan dibuka. Tapi yang jelas kami sekarang itu membutuhkan dukungan itu yang pertama mungkin masalah regulasi Mbak, jadi kejelasan regulasi gitu kan yang terjadi kan sekarang ini kan tiba-tiba berubah ini yang kadang-kadang kami juga sudah sampaikan kepada relasi, tiba-tiba ada perubahan baru yang kami kadang-kadang ketinggalan itu. Jadi kejelasan tentang regulasi dan juga dari ada monef yang penting tentang PKM ini, bagaimana dampak terhadap kami juga. Kemudian kami juga sudah menyampaikan semacam rekomendasi kepada Bapak Gubernur melalui GIPI Mbak. Jadi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia itu ya ada beberapa poin, misalkan tentang stimulan ya, kan butuh stimulan kan. Kalau dari sisi industri kan ada relaksasi, ada stimulan begitu ya. Jadi kami dari sisi profesi, apalagi seperti pemandu itu kan anggota saya yang 517 itu kan 99 itu freelance Mbak. Artinya kita akan ada fee kalau ada kerja kan begitu. Jadi ini sangat-sangat cukup berat sebenarnya. Cuman ya kita tetap optimis gitu. Jadi kita selalu mempersiapkan diri, tapi kita juga mungkin butuh dukungan terutama ya kalau ada pelatihan-pelatihan, tapi mungkin yang sifatnya bisa untuk bertahan Mbak. Ya upskilling, karena kita juga sudah beberapa kali dapat pelatihan upskilling tentang pemanduan ya. Ini ada hal-hal yang tadi termasuk yang disampaikan Pak Safi tadi atau Bu Titi itu dari memang kami ada beberapa yang sudah menjadi YouTuber alhamdulillah gitu ya. Tapi kan belum rata. Gitu. Tapi yang jelas sebagian besar anggota kami itu sekarang itu memanfaatkan IT itu untuk bisa survive gitu. Kemudian jadi masyarakat ada semacam stimulan ataupun juga ada bantuan langsung ataupun
yang terutama kami juga ada tanggungan termasuk seperti contohnya BPJS Mbak, itu kan BPJS itu kalau kita nunggak kita tetap harus bayar kan begitu. Ini yang cukup berat juga. Seperti kemarin saya contoh, saya lihat saya cek BPJS saya itu saya tunggakan sudah ada lebih dari 10 juta itu selama mulai pandemi ini kan begitu. Contohnya seperti itu. Dan ini teman-teman banyak juga yang hal yang sama gitu. Jadi pertama itu untuk dukungan dalam bentuk regulasi yang jelas, keduanya juga kalau ada stimulus ataupun juga bantuan yang langsung bisa dirasakan teman-teman dan juga untuk upskilling, termasuk juga untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk bertahan. Bisa untuk tadi mungkin ada keterampilan yang lain seperti tadi YouTuber atau mungkin juga kalau kami memang sering kita sharing Mbak, jadi mengadakan sharing dengan teman-teman bagaimana itu membuat konten atau travel jadi virtual tour, bagaimana kita menjadi host untuk semacam Yumi dan sebagainya itu kita sering ada sharing gitu. Jadi teman-teman di lapangan yang bisa di lapangan kita harus ada di belakang meja, sekarang kita menggunakan IT itu untuk bisa bertahan dan mengupgrade diri gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Artinya sekali lagi tadi stimulan pendampingan dibutuhkan untuk tetap bisa bertahan di tengah kondisi Pak saat ini ya Pak ya, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk melakukan pendampingan secara langsung, apalagi kalau kita berbicara berkaitan dengan wisatawan. Seperti itu Pak Imam G. Baik, saya akan kembali ke Pak Syafi'i terlebih dahulu. Bapak tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Imam tadi. Diharapkan ada stimulan, ada pendampingan, pelatihan untuk bertahan di tengah kondisi saat ini. Kira-kira dari legislatif bisa memberikan dukungan dalam bentuk apa Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, prinsipnya kita sangat support ya semua hal yang menyangkut kepentingan rakyat secara luas termasuk para pelaku pariwisata. Ini yang menjadi semacam kegundahan kami sebetulnya. Teman-teman di Dewan sangat ingin ya adanya banyak semacam fasilitasi atau stimulasi tadi kepada para pelaku wisata ya semuanya ya, mulai dari pengelola objek wisata yang di bidang transportasi termasuk di bidang kepemanduan ya dan yang lain-lain ya. Ini kita selalu support ya bagaimana itu selalu dapat stimulasi dalam bentuk apapun. Termasuk tadi kalau saya berpikir dengan kondisi yang masih belum menentu tadi ya berarti memang harus ada upaya-upaya yang bisa teman-teman ini masih tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang. Nah ini, saya tadi hanya terlintas saja, tapi saya kira ini satu hal yang real bisa dilakukan sebetulnya. Kasarannya kalau sekarang masih belum bisa pakai APBD, saya kira jalan dulu Pak Imam, kalau bisa. Betul, itu luar biasa. Kita ini sudah sangat diakui oleh manapun bahwa Jogja ini sumber inspirasi, gitu ya. Artinya apa? Jogja ini menjadi sumber konten yang banyak sekali sebetulnya. Tinggal kita ini dalam kondisi yang tadi terpaksa kita harus serba dibatasi ini. Bagaimana kita tetap bisa bergerak? Ya tadi membuat konten-konten, membuat hal yang membuat orang itu ya bahagia juga begitu ya. Diawali dari tadi posting tentang Jogja, bahkan ini kesempatan mengeksplorasi objek wisata lebih detail lagi. Yang tadi saya sampaikan, sebelum pandemi kita sudah berpikir tentang virtual tour ya, bahwa ini harus segera disiapkan oleh SDM pariwisata Yogyakarta dan ternyata terjadilah pandemi ini. Saya kira ini menjadi satu momentum yang teman-teman yang bergerak di pariwisata jangan sampai ketinggalan lagi untuk segera bersiap. Dan dari sisi regulasi kita juga siap dari DPRD mana yang memang harus dibuat regulasi tentang banyak stimulasi yang memang harus diberikan termasuk juga anggarannya ya. Kami dari DPRD selalu siap ya kalau ini sudah berpikir untuk kepentingan rakyat yang terdampak oleh pandemi ini. Termasuk saya menambahkan sedikit ya Mbak ya tentang bagaimana kita menyiapkan di era pandemi ini, yaitu tentang sempat ya kita itu pada waktu yang lalu sempat jatuh, kemudian sudah mulai agak pariwisata bangkit. Betul. Begitu ya.
dengan keterbatasan waktu itu berapa 50% apa ya. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian Dinas Pariwisata juga, bagaimana peranatan anyar nanti itu memang salah satu hal yang perlu diatur atau perlu diinovasikan, yaitu tentang reservasi, Bu Titi. Bagaimana sekarang ini dengan era pandemi ini, kita juga nggak tahu sekali lagi sampai kapan, mari kita siapkan infrastrukturnya. Sehingga semua tempat pariwisata di Jogja sekarang sudah bisa menggunakan sekali lagi teknologi informasi ya, untuk bisa memastikan kepada orang yang nanti, ya tentunya secara bertahap kita berharap pandemi sudah mulai mereda, ada pelonggaran-pelonggaran ya secara bertahap diberikan untuk bisa ada kunjungan wisata ke Jogja, tapi yang menurut saya yang cukup penting adalah bagaimana kita berupaya untuk memastikan jangan langsung brul banyak kerumunan, nah nanti akan bisa menjadi potensi masalah. Para pengelola wisata, mari kita fasilitasi ya aplikasi untuk mereka bisa membuat reservasi. Sehingga apa? Ya tadi bisa diatur berapa persen yang diperbolehkan. Jadi yang mau berkunjung harus reservasi dulu. Berapa orang yang hadir. Kalau sudah memenuhi kuota berarti close. Ya nggak bisa tidak bisa dimasuki lagi ya. Ini satu hal yang saya kira pemerintah perlu siapkan, karena sekali lagi kita nggak tahu ini sampai kapan. Tapi waktu yang ada ini marilah kita coba berpikir inovatif. Nah, salah satunya semua kita harapkan tempat pariwisata di Yogyakarta sudah menyiapkan ya era peranatan anyar tadi. Salah satunya yang menurut saya penting adalah tentang reservasi objek wisata di DIY. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Syafi'i. Artinya juga kalau kita berbicara soal reservasi, juga pastinya Dinas Pariwisata terus melakukan upaya tersebut ya Pak ya, melalui aplikasi Visiting Jogja, kemudian juga melalui berbagai macam website yang bisa dikunjungi masyarakat, wisatawan untuk bisa melakukan reservasi. Kita akan lanjutkan nanti setelah ini Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan masih seputar penguatan SDM pariwisata untuk menyongsong era peranatan anyar Plesiran Jogja. Kembali bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Bapak Syafi'i, Ibu Titi dan juga Bapak Imam. Saya akan ke Ibu Titi kembali. Bu Titi, tadi disampaikan Pak Syafi'i juga salah satunya melalui reservasi. Saya rasa Dinas Pariwisata juga melakukan berbagai upaya Ibu ya. Reservasi dilakukan melalui Visiting Jogja aplikasi, kemudian juga berbagai macam program-program dilakukan untuk mendukung upaya dari digitalisasi. Nah Ibu, mengingat bahwa di tahun 2025 ini menjadi tahun puncak target DIY sebagai destinasi terkemuka Asia Tenggara berkelas dunia. Sesuai dengan Diparda DIY Ibu ya. Ini sudah semakin dekat Ibu menghitung tahun, artinya kurang lebih 3 tahun, sekitar 4 tahun 3 tahun ke depan lagi nih ya Bu ya. Nah bagaimana Ibu di situasi pandemi saat ini untuk tetap bisa mencapai target tersebut, apakah juga termasuk salah satunya dengan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti apa Bu Titi? Ya, jadi begitu DIY ada pandemi itu kalau nggak salah bulan Maret, Dinas Pariwisata secara pentahelik itu telah membuat SOP untuk peranatan anyar Plesiran Jogja. Jadi di sana sudah ada semua SOP-nya, termasuk wording dan yang lain-lain itu sudah ada SOP-nya bagaimana. Itu telah dibuat bersama-sama dengan pelaku pariwisata maupun oleh secara pentahelik itu tadi. Nah, kemudian setelah itu untuk SOP peranatan anyar Plesiran Jogja, kami sosialisasikan. Diadakan sosialisasi, kemudian diadakan padat karya membuat beberapa protokol kesehatan di beberapa destinasi. Nah, ini kemudian kita evaluasi yang belum bisa melaksanakan prokes di destinasi ya belum bisa
di industri atau destinasi ya kita belum bisa untuk membuka. Kemudian setelah itu kita membuat proses untuk aplikasi reservasi secara online. Nah kemarin tujuannya kita buat reservasi secara online di Visiting Jogja. Itu pertama adalah untuk melakukan untuk memastikan bahwa wisatawan itu masih ada kuota atau tidak. Jadi itu ada operasional, pembatasan operasional hanya 50% di destinasi, sehingga harus melalui aplikasi. Yang kedua itu untuk tidak kontak langsung antara pengelola maupun wisatawan. Karena di aplikasi reservasi online Visiting Jogja itu bisa membayar secara cashless. Jadi menghindari untuk tatap muka itu tadi. Yang ketiga ini bisa untuk mendata wisatawan yang datang di saat pandemi ini ke DIY itu ada berapa atau jumlahnya, itu bisa dilihat semua di reservasi online itu tadi Visiting. Kemudian yang terakhir adalah memang untuk tracing, jangan sampai terjadi klaster di destinasi. Ini harapan kita pada waktu itu untuk tidak menjadikan destinasi sebagai klaster. Kemudian dari Visiting ini kita bisa melihat data jumlah kunjungan, kemudian bisa untuk melihat dari mana saja sih pengunjung ini, kemudian wisatawan yang menjadi tren, menjadi wisatawan terbanyak itu berkunjung di mana? Ternyata masih di alam. Karena inilah yang pantai itu masih menjadi favorit kunjungan wisatawan. Nah, ini cerita mengenai jadi reservasi secara online. DIY sudah melaksanakan awal yaitu sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya. Juli tahun 2020 kita sudah ada. Mungkin baru pertama kali waktu itu di Indonesia karena yang melaksanakan secara online, dan sekarang sudah bisa membayar dengan QRIS kerjasama dengan BPD. Nah ini untuk reservasi online sudah langsung kita inovasi dan kita sudah langsung bergerak dan kita sudah melihat hasilnya benar IT di saat pandemi ini luar biasa menjadi nomor 1. Okay. Kemudian bagaimana untuk menjadikan DIY ini menjadi daerah tujuan wisata di Asia Tenggara di tahun 2025. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama mengenai untuk penanganan protokol ini CHSE, sudah ada beberapa industri maupun destinasi yang sudah bersertifikat tentang CHSE. Ini adalah membuat para wisatawan merasa nyaman, baik itu wisatawan maupun pengelola bisa nyaman karena sudah ada sertifikasinya dari Kementerian CHSE, itu baik di industri maupun di destinasi. Dan kita sudah ada beberapa desa wisata yang sudah diakui dunia. Kalau di Indonesia ada 4, ya. Nah sekarang untuk DIY aja ada 2 yang sudah masuk, yaitu Penting Sari sama Ngelanjekan. Dan ini tetap kita gali Mbak, bagaimana agar pendampingan SDM di bidang pariwisata ini bisa profesional dan go internasional. Tetap semangat ya. Teman-teman SDM pariwisata, kita pasti bisa untuk melawan COVID dan bangkit. Oke, baik Ibu Titi, luar biasa sekali. Artinya berbagai upaya juga terus dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk bisa mencapai target tersebut. Ibu ya, termasuk juga pemanfaatan teknologi dan juga tidak berhenti untuk terus melakukan promosi dan juga pendampingan kepada para pelaku wisata. Kita dukung selalu, semoga nanti pariwisata di Jogja semakin maju dan berkembang meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Baik, kembali lagi ke Pak Imam. Pak Imam, tadi melihat bahwa memang saat ini pandemi akhirnya membawa tren yang barangkali ada perubahan di tengah masyarakat, kemudian digitalisasi menjadi satu hal yang akhirnya mendekatkan kita bersama dengan para wisatawan. Seperti apa Bapak upaya persiapan yang dilakukan
oleh Himpunan Perwisata Indonesia terkait menyambut perhelatan anyar tersebut, dan kira-kira bagaimana Bapak mengoptimalkan dari digitalisasi yang ada? Silahkan. Jadi kebetulan waktu itu kami dilibatkan oleh dinas juga untuk waktu kita membuat draftnya untuk pergub ya masa perhelatan anyar dan sampai ke perhelatan anyar. Kemudian kami juga diajak untuk sosialisasi dan kami juga membuat SOP untuk anggota dan kami sosialisasikan kepada anggota. Dan intinya sebenarnya kalau dari sisi prokes kami sudah alhamdulillah insya Allah sudah siap. Bahkan kami juga sudah 99% lah, 95% lah itu sudah divaksin Mbak, sudah siap gitu ya. Ada berapa kemarin yang belum sempat karena kan pas kondisi vaksin, pas kondisinya kurang bagus jadi belum bisa divaksin itu. Jadi kami selalu menyiapkan diri, termasuk baju yang saya pakai ini Mbak. Ini kan juga masuk dari perda yang dulu waktu itu dibahas, masuk Pak Syafi'i juga yang bahas juga ya Pak Syafi'i, Bu Titi ini. Jadi ini baju prototipe khas pelaku pariwisata DIY. Jadi bukan baju adat, bukan baju tradisional, tapi ini baju prototipe pelaku khas pariwisata. Ini artinya kita kan sudah menyiapkan nanti kalau sudah mulai normal dengan prokes yang baik, kita akan membuat suatu ambience Jogja itu yang benar-benar Jogjani begitu. Jadi orang masuk Jogja itu benar-benar merasa masuk sudah ada di Jogja begitu menginjakkan kaki di airport sampai pulang ke airport begitu. Di sisi lain di digitalisasi memang dari kami atau teman-teman dari industri pun juga sudah lama menerapkan berupa semacam paperless, cashless, dan bahkan kami kalau guiding itu sekarang juga mengurangi paperless gitu. Karena ini juga termasuk penyiapan untuk prokes juga, dan juga kami banyak hashtag Mbak. Jadi beberapa hashtag yang atau caption yang kita buat ini kan dalam rangka juga untuk bagaimana kita menjaring ataupun paling tidak kita tetap mempromosikan teman-teman kami itu ya. Kami ada webnya, ada hashtagnya, ada captionnya. Ini yang kita lakukan, termasuk juga kami sharing ilmu yang baru, ya lagi ngetren apa gitu yang lagi dibutuhkan, kaitannya dengan pola perjalanan dan perilaku wisatawan yang sekarang berbeda ya. Termasuk kemarin kita membuat atau survei tracking track yang baru, kita membuat soft track mungkin di daerah kemarin lereng Merapi itu ada soft track yang bagus juga, itu di sana ada semacam museum jadi anggrek di sana juga ada, dan beberapa tempat gitu kita cari-cari destinasi ataupun objek yang baru yang bisa kita taruhkan menyesuaikan dengan pola perjalanan sekarang gitu, perilaku wisatawan sekarang Mbak. Oke. Baik Bapak, artinya juga ini penyesuaian dilakukan Bapak ya, termasuk juga tadi akhirnya mencari trek baru dan sebagainya yang barangkali ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang saya yakin lebih selektif sekarang kalau untuk berwisata ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Baik, saya kembali terakhir ke Pak Syafi'i sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini Bapak. Mungkin singkat saja Pak Syafi'i, harapannya seperti apa Pak untuk pariwisata di Yogyakarta, dan juga kira-kira seperti apakah komitmen dari legislatif untuk terus memberikan dukungan dalam upaya pemulihan pariwisata di Yogyakarta? Singkat saja Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kembali kalau ditanya tentang komitmen, saya kira semua teman-teman di DPRD DIY sangat komit terhadap semua kegiatan-kegiatan yang memang dalam rangka digunakan untuk recovery para teman-teman para pelaku pariwisata ya, sehingga kita berharap ya dengan kondisi pandemi yang nanti pelan-pelan atau mungkin diharapkan kita segera bisa pulih kembali ini memberikan satu semangat baru ya, sesuatu yang nanti akan lebih bisa produktif lagi para semua pelaku pariwisata di Yogyakarta ya. Dan yang tidak kalah penting memang terhadap apa yang tadi disampaikan Bu Titi, yaitu tentang kedisiplinan. Artinya aplikasi reservasi sudah dibuat, bagaimana ke depan karakter para pelaku pariwisata ini juga akan lebih baik lagi ya, akan lebih ramah lagi, akan lebih selalu disiplin dengan protokol atau penataan anyar tadi ya, sehingga betul-betul kita sangat berharap pariwisata Yogyakarta akan bisa bangkit ya, dan akan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya.
Baik, terima kasih Pak Syafi'i untuk harapannya yang luar biasa bagi pariwisata di Yogyakarta. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita telah tiba di penghujung obrolan kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Titi, Pak Syafi'i, Pak Imam untuk diskusi asyik kita kali ini. Semoga Yogyakarta segera membaik dan pariwisata bisa kembali bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Bapak Ibu narasumber semuanya. Amin. Dan hadirin sekalian, pastinya sekali lagi kita berharap dengan adanya kedisiplinan dari kita semuanya, kita yakin kita bisa menjadi bagian dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan pastinya kita dukung selalu upaya dari pemerintah untuk bisa mensukseskan program-program yang dilakukan, termasuk dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jangan lupa, apapun kegiatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan juga batasi mobilitas. Akhir kata, saya Fana Bella Arin, mohon pamit undur diri. Sehat selalu untuk kita semuanya, dan terus dukung pariwisata di Yogyakarta. Sampai jumpa di Anjang Sana berikutnya.